Pandemik yang kita alami juga secara dunia mencatat pernah kok terjadi tahun 1900 sekian juga. Ada flu di Eropa membuat orang akhirnya terganggu seperti kita. Alkitab kita mencatat bahwa ini bukan kelaparan yang pertama, mengingatkan kita Bapak Ibu Saudara, tantangan, masalah atau disrupsi itu bisa saja terjadi di dalam perjalanan kehidupan kita. Tetapi respon kita yang akhirnya menentukan bagaimana ketika kita menghadapi disrupsi itu. Dengan prinsip kebenaran firman Tuhan, kita pasti mampu melewatinya dan kita akan melihat perjalanan yang begitu indah. Tuhan tuntun Ishak memasuki pola hidup yang baru, new normal life. Ishak gak tambah turun, gak tambah hancur. Justru dia tambah dipakai Tuhan menyelesaikan rencana dan kehendak dia. Itu yang menjadi doa saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta Anda. Meskipun kita sama-sama mengalami, memasuki new normal life, tidak akan menghancurkan kita, justru kita akan beradaptasi, berubah di sisi-sisi yang harus kita rubah. Dan akhirnya kita akan melihat menjalaninya di dalam kemenangan demi kemenangan. Mari kita perhatikan apa yang Ishak lakukan. Ayat yang kedua, kita lanjutkan. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Disrupsi terjadi di zaman Ishak. Langsung ayat 2 menjadi prinsip buat kita, dikatakan lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman. Bapak Ibu Saudara, langkah yang pertama yang Ishak lakukan adalah mencondongkan hatinya kepada firman Tuhan, mengarahkan telinga rohaninya untuk mendengarkan Tuhan berfirman, Tuhan berkata-kata. Bapak Ibu Saudara, itu yang Ishak lakukan. Sehingga ketika dia mengalami disrupsi, dia akhirnya mau pindah ke negara Mesir. Mesir waktu itu menjadi negara yang superpower, adikuasa, adidaya, begitu negara maju seperti China atau Amerika hari ini. Dia pikir Mesir adalah jawabannya. Tuhan berfirman enggak perlu pergi ke Mesir. Tinggal di negeri meskipun menjadi orang asing, perlu penyesuaian diri. Tetapi Tuhan berfirman, janji yang kuucapkan kepada Abraham akan kulakukan. Bapak Ibu Saudara, menghadapi new normal life, hal yang pertama yang harus kita lakukan, condongkan hati dan telinga rohani kita mendengarkan firman-Nya, mendengar kata-katanya. Kalau kita mencondongkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya, bukan langsung kita bingung, kita kemerungsung untuk mencari jawaban dari luar atau mengandalkan seseorang, pergi ke tempat tertentu, bukan itu terlebih dahulu. Meskipun saya meyakini tetap ada hal praktis yang harus kita lakukan. Tapi sebelum semua hal praktis, hikmat tindakan kita ini dan itu, condongkan hati kita, telinga rohani kita, mendengarkan dia berfirman, apa yang dia ucapkan. Karena satu patah kata dari Tuhan, kalau itu firman-Nya, pasti mengubah keadaan kita. Ishak mencondongkan hatinya, dan Tuhan itu setia. Tuhan menampakkan diri, serta berfirman. Tuhan memberikan petunjuk yang jelas. Pertanyaannya adalah, apakah hari ini kita mendengar firman-Nya? Apakah hari ini kita mendengar kata-katanya? Kita berpikir Tuhan gak lagi berbicara. Enggak, bukan Tuhan gak berbicara. Tapi karena kita terlalu bingung, terlalu kemerungsung, terlalu gerusa-gerusu, terlalu khawatir. Sehingga kekhawatiran kita, volumenya, intensitas volumenya jauh lebih keras dibanding Tuhan berbicara di dalam hati kita. Kalau kita izinkan hati kita tenang, kita akan mendengarkan dia berbicara dengan jelas lewat Alkitab yang kita baca, lewat khotbah seperti ini, di dalam komunitas connect group kita, lewat cerita orang lain. Sebetulnya Tuhan sedang berbicara kepada kita. Di tengah-tengah pola hidup baru, di tengah-tengah disrupsi yang terjadi, Ishak harus mau tidak mau memasuki pola gaya hidup yang baru. Setelah dia mendengar suara Tuhan, dia tidak membiarkan tangannya menganggur. Dia tetap produktif. Dikatakan maka menaburlah Ishak. Setelah dia menabur, dia mendapat hasil. Sebab ia diberkati. Doa saya Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah pola hidup baru, ada sesuatu yang baru yang kita kerjakan, mungkin dari sisi pekerjaan atau bisnis kita harus menyesuaikan diri.
Tapi tetap jangan biarkan tangan kita diam menganggur. Taburkan sesuatu, usahakan sesuatu maksudnya di dalam pekerjaan, di dalam bisnis kita. Maka kita akan menuai hasilnya. Dan bukan hanya karena usaha atau hikmat kita. Ingat baik-baik, Tuhan itu menyertai dan memberkati kita. Jauh sebelum pandemik, saya ketemu dengan beberapa jemaat. Mereka sudah punya bisnis, punya pekerjaan. Saya berkata, ayo mulai masuk bisnis secara online. Ada yang meresponi beberapa jemaat, mereka kemudian mulai belajar membangunnya. Ada yang merasa nanti masih lama. Tapi Anda lihat ketika pandemik begini, mau gak mau, hampir semua lini bisnis atau pekerjaan masuk ke dalam online, bukan? Mungkin buat beberapa orang gak nyaman, apalagi orang-orang tua. Saran saya kalau Anda orang tua, Anda punya pekerjaan, Anda punya bisnis, mungkin Anda berpikir untuk teknologi internet, online dan sebagainya Anda kurang mahir, libatkan orang-orang muda. Kalau Anda masih muda, masih bisa menyesuaikan diri. Ada hal-hal yang harus kita rubah di dalam pola hidup kita, termasuk dalam pekerjaan. Dalam gereja pun juga sama Bapak Ibu Saudara. 3 bulan ini saya melakukan meeting juga online. Dengan Bapak Ibu Saudara sebagai pemimpin-pemimpin, CG kita juga online. Ibadah kita juga hari ini bahkan masih tetap online. Lihat ada hal-hal yang harusnya berubah. Tetapi jangan biarkan tangan kita diam atau menganggur. Taburlah sesuatu, mau belajar, buka wawasan Bapak Ibu Saudara. Karena ketika disrupsi terjadi, orang-orang yang tidak bisa beradaptasi, orang-orang itu akan ketinggalan, orang-orang itu akan justru hidupnya tidak akan maju, bahkan akan hancur. Tapi orang-orang yang mampu beradaptasi, menyesuaikan diri, mau belajar. Ishak tidak tinggal di masa lalu, di tengah-tengah kelaparan di negeri asing. Dia tetap melakukan sesuatu meskipun disrupsi terjadi. Setelah dia mendengar firman Tuhan, tetap dia menabur. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, milikilah sikap yang optimis tapi realistis. Saya jadi teringat Pengkhotbah 11 ayat 4 dan 6 dikatakan demikian. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Ayat yang ke-6. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Saya senang beberapa jemaat bercerita, dia punya bisnis tertentu, lalu di tengah-tengah pandemik begini, dia harus bergeser bisnisnya. Ada yang buat masker, ada yang jual hand sanitizer, ada yang akhirnya berjualan makanan. Saya justru dorong dan dukung jemaat yang seperti itu. Bukan akhirnya kita mengasihani diri, lalu kita berpikir, kadang-kadang pertanyaan ini yang kita terus dengungkan di dalam pikiran kita, kapan pandemik ini berakhir? Kapan pandemik ini berakhir? Ganti pertanyaan itu Bapak Ibu Saudara dengan apa yang harus kita lakukan ketika menghadapi pandemik. Ketika selesai pandemik ini apa yang harus kita lakukan? Jangan hanya berpikir kapan berakhir ya, kapan berakhir ya. Sebagian besar dari kita juga, termasuk saya juga kangen sih dengan ibadah kita ketemu tatap muka. Tapi Bapak Ibu Saudara, dengan CG juga sama, kita rindu ketemu tatap muka, tapi dengan kondisi begini. Jangan berpikir kapan ya pandemik berakhir sehingga baru nanti ke gereja aku bisa on fire, saya bisa on fire, bisa semangat. Kapan ya ketika CG bisa offline baru saya akan sungguh-sungguh ikut Tuhan. Jangan berpikir kapan-kapan pandemik berakhir. Tapi justru pertanyaannya dibalik. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Bagaimana ya caranya melewati pandemik ini? Kalau kita berpikir demikian, maka kita akan menjadi orang-orang yang bisa beradaptasi. Lalu dikatakan pasal Kejadian 26 kita kembali. Ayat 13. Dikatakan dan orang itu menjadi kaya. Bahkan kian lama kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Dalam New King James Version dikatakan the man began to prosper. Lalu and continued prospering until he became very prosperous. Ishak mengalami peningkatan di dalam kehidupannya. Kaya, kaya, dan kaya 3 kali. Berarti betul-betul extremely kaya. Ini orang yang sangat kaya.
Bukan berarti ketika kita ikut Tuhan pasti kaya raya. Jangan salah Bapak Ibu Saudara. Saya meyakini Tuhan memberkati anak-anaknya. Tetapi bukan berarti ikut Tuhan menjadi orang kaya raya. Tuhan izinkan tantangan masalah terjadi dalam hidup kita. Dan kekayaan bukan berarti juga bahwa Tuhan selalu menyertai. Belum tentu. Kekayaan itu bukan tanda. Belum tentu salah satu tanda bahwa Tuhan menyertai hidup kita. Tapi saya meyakini Tuhan itu pasti menyertai orang-orang. Tuhan itu pasti memberkati anak-anaknya yang betul-betul mengandalkan Dia dan berusaha yang terbaik. Dibuktikan Ishak pun mengalaminya. Di tengah-tengah disrupsi, dia mendengarkan firman Tuhan. Dia melakukan sesuatu, dia tidak membiarkan tangannya menganggur. Tuhan memberkati dia. Bukan berarti ikut Tuhan pasti kaya raya. Jangan menjadikan Injil itu murahan. Menganggap Injil itu sama dengan kaya raya secara harta benda. Meskipun saya meyakini Tuhan juga memberkati umatnya, memberkati anak-anaknya tidak meninggalkan. Bahkan bukan hanya secara harta kekayaan saja, tapi seluruh dimensi utuh Tuhan memberkati dan menyertai kita. Dicatat bagaimana ketaatan Ishak, bagaimana tangannya tidak menganggur, membawa dia melihat bagaimana berkat Tuhan juga ada di dalam kehidupannya. Itu yang saya doakan juga ketika kita semua bersama-sama mengusahakan menabur yang terbaik lewat pekerjaan kita, lewat pendidikan kita, anak-anak kita dan semua. Kita akan melihat apa yang kita taburkan, kita tuai. Ayat 18, bagian berikutnya yang Ishak lakukan. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya. Dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Ishak tinggal di Gerar. Gerar adalah bagian ujung padang gurun. Jadi ketika dia menggali sumur mendapatkan air, sumur atau air merupakan bukan hanya kebutuhan karena itu padang gurun, tapi merupakan sesuatu yang begitu mahal, bahkan semahal emas. Karena bayangkan di padang gurun yang sangat kurang air, sumur dan air pasti menjadi komoditi yang sangat mahal. Dan Ishak menggali sumur bukan hanya untuk mendapatkan air kebutuhan dia, bukan hanya karena air komoditas yang mahal waktu itu. Tapi menggali sumur di zaman itu berbicara mengenai bahwa mereka menentukan wilayah kekuasaan mereka dan mereka mulai membangun secara established. Bukan hanya Ishak mendengarkan firman Tuhan. Dia tidak membiarkan tangannya menganggur. Itulah caranya dia menuai dan diberkati. Tapi yang ketiga, dia akhirnya membangun secara permanen atau established. Bapak Ibu Saudara, ketika kita memasuki pola hidup yang baru, new normal life. Lalu perubahan kita hadapi, lalu penyesuaian terjadi, akhirnya bagian kita membangun segala sesuatu secara permanen lebih established. Kita sudah terbiasa, kalau bisnis, kalau mau meeting belum tentu harus meeting tatap muka, bisa online. Kalau pekerjaan, mungkin beberapa pekerjaan kita sudah di switching ke online. Kita kontrol dengan gadget kita. Di dalam aktivitas mungkin pelayanan juga. Mungkin ada hal-hal yang harus berubah. Dan kita lihat perubahan itu akhirnya berhenti. Dan Ishak akhirnya dia mulai membangun secara established. Membangun secara permanen. Doa saya Bapak Ibu Saudara memasuki pola hidup yang baru. Mungkin di awal kita masih canggung transisi. Tapi segera kok kita bisa mulai membangun kembali establish setiap aspek atau area kehidupan kita.
Ishak menggali sumur bukan hanya karena itu komoditas yang dibutuhkan karena padang gurun dan juga komoditas yang mahal. Tapi dia mulai menentukan wilayah kekuasaannya dan dia mulai membangun, menatanya pelan-pelan kembali. Bukankah itu juga yang kita hadapi? Tiba-tiba pandemik COVID ini membuat disrupsi terjadi. Tiba-tiba kita harus beradaptasi. Kita terganggu mungkin awal-awal dan akhirnya kita menemukan pola yang baru. Bahkan kalau kita hari-hari ini, waktu-waktu ini, pemerintah mulai memberikan kelonggaran untuk pergi ke tempat-tempat umum, ke mall misalnya, dengan protokol yang baru, masker, cuci tangan dan lain sebagainya, makan gak bisa dekat, berdekatan dan lain sebagainya. Mulai nanti memasuki pola yang baru, lama-lama pola baru itu dilakukan, jadinya permanen juga, jadinya established juga. Di dalam segala hal, pola baru bukan hanya sekedar pakai masker Bapak Ibu Saudara. Ada hal-hal yang jauh lebih fundamental dari hanya sekedar pakai masker. Meskipun masker perlu untuk menjaga kesehatan kita. Tapi maksud saya dalam banyak hal ada hal-hal yang perlu dirubah. Dan perubahan yang terus konsisten terjadi akan menjadi pola yang baru dan akan menjadi permanen untuk kita bangun bersama-sama. Ketika Ishak membangun sesuatu yang baru secara permanen, kita melihat dia menggali sumur. Bahkan dicatat dalam ayat 20, 21 dan 22. Ada 3 sumur, sebetulnya nanti ada sumur keempat. Tapi dalam ayat berikutnya. Ketika menggali sumur yang pertama. Sumur yang namanya Esek. Bertengkarlah gembala-gembala dia dengan gembala-gembala Gerar. Ada pertengkaran terjadi. Sumur yang kedua Sitna. Sitna artinya adalah lawan atau oposisi. Bayangkan Bapak Ibu Saudara. Ishak ketika mau membangun sesuatu dengan permanen. Bahkan air atau sumur waktu itu komoditas yang mahal. Gembala-gembala Gerar atau penduduk asli di sana. Kayaknya dengan sengaja tanda petik mencari ribut. Kasih debu tutup pakai tanah. Bukankah itu ngajak ribut? Tapi perhatikan Ishak meskipun dia sedang membangun sesuatu yang permanen. Ketika dia diganggu. Ketika ada orang yang coba mengganggu dia. Dia tidak emosional. Ini yang saya kagum dengan Ishak. Saya berpikir kok bisa ya. Padahal sumur atau air kan komoditas mahal. Padahal sumur atau air berbicara mengenai wilayah baru yang sedang dia bangun. Tiba-tiba ada orang ganggu, dia kok bisa mengalah ya. Ishak ternyata saya belajar, saya yakin Ishak itu percaya bahwa Tuhan yang menyertai dan akan memberkati dia. Sehingga dia gak perlu bertengkar, gak perlu ribut. Sumur yang ketiga akhirnya dinamai Rehobot, Tuhan memberikan kelonggaran. Di sumur yang ketiga, baru dia bisa membangun segala sesuatu dengan establish. Kadang Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan kita, ketika kita membangun sesuatu, secara permanen, secara establish. Setelah kita menemukan pola yang baru di dalam new normal life ini. Mungkin juga gak sepi dari tantangan atau masalah kan. Kadang ada pertengkaran, kadang ada lawan dan oposisi. Tapi Ishak adalah seseorang yang cinta damai. Seseorang yang tahu bahwa Tuhan menyertai hidup dia. Dia tidak ngotot yang bagaimana, dia justru mengalah. Pada akhirnya dia menemukan sumur yang ketiga yang namanya Rehobot. Disitulah dia membangun segala sesuatunya dengan establish. Bahkan bukan hanya sumur Rehobot. Ada sumur yang keempat sebetulnya yaitu Beersheba. Mari kita lihat ayat 23 sampai ayat 25. Dari situ ia pergi ke Beersheba. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Akulah Allah ayahmu Abraham, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Ayat 25 sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ. Memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ. Lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Ada 4 sumur, ternyata sumur yang keempat disebutnya sebagai Beersheba. Beersheba itu artinya adalah 7 sumur. Atau sumur sumpah. Karena kalau kita mengikuti ayat-ayat berikutnya. Akhirnya Abimelek mengadakan perjanjian dengan Ishak untuk berdamai. Ketika Ishak mau membangun sesuatu yang established, membangun secara permanen. Mendapat tantangan. Dia ngalah, dia tidak ngotot, dia tidak suka bertengkar, dia cinta damai. Dia tahu Tuhan menyertai hidup dia.
Ketika kita mau membangun segala sesuatu secara established, secara permanen, mungkin tantangan di sana dan di sini terjadi. Tapi dengan hati yang mengerti Tuhan menyertai kita, kita akan melewati segala sesuatunya di dalam kemenangan. Dan bagian terakhir yang Ishak lakukan, di daerah Beersheba itu dikatakan tadi di dalam ayat yang ke-25. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah dan memanggil nama Tuhan. Mendirikan mezbah dan memanggil nama Tuhan. Mezbah berbicara mengenai korban yang dia persembahkan. Memanggil nama Tuhan berbicara mengenai hubungan pribadi atau doa yang dia panjatkan. Bagian terakhir yang Ishak lakukan di dalam new normal life-nya dia adalah membangun kehidupan doa dan mezbah atau korban dan persembahan.